Sepanjang bulan ini kita akan masuk ke dalam sebuah tema yang baru, saudara. Kita punya 5 minggu di bulan Juni, tapi kita bakal belajar 4 minggu tentang sesuatu yang disebut dengan discipleship atau pemuritan, saudara. Yaitu panggilan kita untuk setiap orang percaya, yaitu kita, semua kita dipanggil untuk menjadi seorang murid. Ngomong dulu kanan kiri, seorang murid. Murid seperti apa? Murid yang bukan cuma belajar teori, yang bukan cuma ahli atau pintar soal kitab atau bahkan soal teologi, tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi seorang murid yang tidak cuma mempelajari perkataan Yesus, tapi kita melakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Amin. Kita jangan jadi orang, jangan jadi murid yang mempelajari perkataan Yesus. Kita harus jadi murid yang melakukan apa Yesus katakan, kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Itulah identitas kita, saudara, di dalam dunia. Identitas kita adalah menjadi seorang muridnya Tuhan. Namun ini yang penting, pemuritan yang sejati itu terwujud dalam tindakan-tindakan nyata. Dan karena itu saya ngajak saudara belajar 4 tindakan nyata yang membuat kita menjadi seorang murid yang bisa bertumbuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan di hari ini kita bakal belajar 1, minggu kedua belajar 1, minggu ketiga belajar 1, minggu keempat belajar 1. Dan di hari ini kita bakal bicara tentang bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai seorang murid lewat tindakan memberi. Karena apa, saudara? Karena salah satu bentuk paling konkret dari hidup sebagai murid Kristus, salah satu bentuk paling nyata dari menjadi seorang murid Kristus adalah waktu kita suka untuk memberi. Ngomong dulu deh nih kanan kiri, suka untuk memberi. Dan mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Kita bakal belajar mengapa Yesus melakukannya, mengapa Yesus mengatakannya. Berilah dan kamu akan diberi. Dan saya berdoa, saudara, bahwa kita bakal belajar kedalaman firman Tuhan sungguh-sungguh, diberkati karenanya, dan kita melakukannya, kita bakal bertumbuh karenanya. Mari kita buka di Lukas 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38. Ini adalah salah satu ayat yang kalau kita baca cuma sekilas, kita nggak bakal dapetin banyak. Tapi kalau kita dalami satu-satu, saya berdoa, saudara bakal sungguh diberkati di hari ini lewat firman Tuhan. Lukas 6 ayat 38 sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita bakal baca sama-sama, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Nah, saudara, kebanyakan orang cuma baca tentang berilah dan kamu akan diberi. Kebanyakan orang cuma baca tentang itu, lalu berpikir, oh sudah, ayat itu cuma tentang itu. Kalau kita suka memberi, kalau kita murah hati, kita juga bakal peroleh kemurahan. Tapi ada 3 kata, saudara, yang sangat penting di ayat itu. Kata itu adalah bicara soal pertama takaran, yang kedua ribaan, dan ketiga adalah ukuran. Kita bakal membahas 3 kata ini dan melihat hubungannya dengan pertumbuhan rohani kita sebagai seorang murid. Karena ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan waktu kita mengerti kata ini. Waktu kita mengerti kata takaran, ribaan, dan ukuran. Pelajaran rohani apa seperti itu, saudara? Yang pertama adalah kita mau memberi. Seharusnya kita mau memberi itu karena apa? Karena kita mengerti itu bukan karena wajib, tapi karena kita mau bertumbuh. Kita mau memberi entah kepada sesama kita, entah kepada Tuhan, entah kepada siapapun, itu bukan karena wajib, tapi karena kita mau bertumbuh. Ini penting mengapa? Karena di dunia ini seringkali memberi dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu dari orang lain. Memberi seringkali diartikan dengan tujuan supaya kita bisa peroleh sesuatu juga dengan orang lain. Kita memberi kepada dia, lalu orang itu bakal memberi kepada kita. Di dunia, pikiran kita adalah seperti itu. Kita memberi untuk transaksi, untuk memperoleh sesuatu. Namun pada akhirnya, kalau saudara hidup cukup lama, saudara bakal menemukan bahwa seringkali memberi artinya adalah rugi. Betul, saudara? Betul? Apakah semua orang yang kita beri bakal membalas kita? Ayo jawab jujur.
Apakah orang yang kita beri perhatian, kita beri maaf, kita beri sesuatu, apakah orang-orang itu bakal membalas pada kita? Pasti? Enggak selalu. Dan karena itu, kita seringkali berpikir, oh, kenapa dunia mengajarkan kepada kita bahwa memberi adalah alat untuk memperoleh sesuatu, tapi ujung-ujungnya saya rugi. Karena kita perlu mengerti bahwa di dalam prinsip firman Tuhan tidak sama dengan demikian. Bagi firman Tuhan, memberi adalah kekuatan. Kita bisa bertumbuh karena memberi. Karena itu kita perlu mengerti sesuatu, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, meski firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi, kita perlu mengerti bahwa di dalam hubungan kita dengan Tuhan sekalipun, kita tidak memberi untuk memancing berkat lebih banyak dari Tuhan. Kita memberi bukan untuk mendapatkan transaksi dengan Tuhan kita. Kalau saya kasih 1, Tuhan kasih 10. Kalau saya kasih 10, Tuhan kasih 100. Tuhan nggak mau, Tuhan tidak mau kita punya hubungan yang transaksional dengan Dia. Yang Tuhan mau adalah kita belajar sungguh-sungguh, kita memberi supaya kita mendapatkan transformasi. Yaitu apa? Pertumbuhan, bertumbuh, mengalami kasih Kristus, diubahkan oleh kasih Tuhan. Kita memberi karena kita mau bertumbuh, karena kita mau belajar mengasihi Tuhan secara nyata setiap hari. Nah, ini kita mulai masuk, saudara. Ini yang penting. Yesus melanjutkan kemudian dengan berkata, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kita perlu mengerti dulu apa itu takaran, saudara. Waktu saudara baca takaran, saudara bayangnya apa? Bikin kue pakai takaran. Ada apa, gelas ya? Ada air berapa mili, ada apa lagi? Takaran? Timbangan, bisa juga. Apa lagi takaran? Sendok, berapa sendok teh, berapa sendok besar, betul? Kita mengerti takaran seperti itu, oke? Itu kurang lebih sama. Dalam konteks pada zaman itu, pada masa perdagangan pada masa itu, pada masa Yesus hidup, takaran adalah bisa tentang sistem atau alat untuk mengukur. Betul, sama, saudara. Bisa berupa apa? Bisa berupa baskom. Beli baskom, salah. Beli gandum berapa banyak? 2 baskom. Beli minyak berapa banyak? Bisa bentuknya berapa bejana. Atau apalagi, wadah apapun yang dipakai untuk menakar, fungsinya adalah untuk memastikan waktu kita beli seliter, kita bakal dapatkan betul-betul seliter. Saudara mengerti? Waktu kita berharap beli 1 kilo, kita bakal benar-benar dapat 1 kilo, itu pakai apa? Pakai takaran. Waktu kita mau bikin pempek dengan, pempek apa ya? Saya nggak pernah bikin pempek nih. Sagu deh. Sagu pasti ada ya? Betul ya? Sagu harus begitulah ya pokoknya, saudara yang lebih ngerti. Hal sebabnya, kita harus memastikan bahwa bakal betul-betul seperti itu ukurannya, takarannya harus sesuai. Dan saudara perlu mengerti ini yang paling penting. Waktu Yesus ngomong tentang takaran, di bagian waktu Yesus ngomong takaran, Yesus sedang menggambarkan pemberian Tuhan kepada kita. Yesus sedang ngomong sama kita, waktu aku memberi kepada kamu, aku bakal pakai takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang supaya benar-benar padat, yang tumpah keluar. Itu yang Tuhan mau beri kepada kita. Yang artinya adalah pemberian Tuhan kepada kita nggak bakal pernah kurang, tidak bakal pernah dicurangi, tapi bahkan lebih melimpah. Karena saudara perlu tahu, Tuhan tidak bakal pernah mencurangi kita dalam hal apapun, termasuk pemberiannya. Hatinya Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Namun berikutnya, saudara, ini yang kita perlu mengerti. Yesus melanjutkan dengan berkata tentang sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, catat dulu baik-baik. Waktu Tuhan bicara tentang takaran, Tuhan sedang bicara tentang apa yang Tuhan beri kepada kita. Cara Tuhan memberi kepada kita, itu ngomong takaran. Lalu berikutnya Tuhan bilang soal ukuran,
Tuhan sedang membahas tentang standar atau ukuran yang kita pakai untuk kita memberi kepada sesama. Saudara catat baik-baik dulu, oke? Waktu Tuhan bicara soal takaran, Tuhan sedang bicara tentang pemberian Tuhan kepada kita. Takarannya adalah begitu, yang baik, yang padat, yang melimpah keluar, yang digoncang-goncang supaya padat. Tuhan sedang bicara tentang itu. Itu pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi kemudian Tuhan melanjutkan dengan kata ukuran. Tuhan sedang bicara tentang pemberian kita kepada sesama. Tuhan sedang bicara tentang ukuran, standar yang kita pakai kepada orang lain waktu kita memberi. Dan Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan Tuhan pakai untuk diukurkan kepadamu. Jika kita memberi dengan penuh kasih, Tuhan berkata, kemurahan Tuhan akan mengalir kepada kita sesuai dengan ukuran yang kita pakai. Waktu kita memberi dengan seadanya, serelanya, seikhlasnya, seingatnya, bukan memberi yang terbaik, kita juga tidak mendapatkan yang terbaik. Coba perlu mengerti ini. Waktu Tuhan bicara soal takaran, sekali lagi Tuhan ngomong, hatiku adalah aku memberikan kepada kamu yang terbaik, yang padat, yang digoncang-goncang supaya padat. Aku memberi yang terbaik, yang melimpah. Tapi waktu kamu mau terima, Tuhan beri, dan kita mau terima. Yang kita pakai apa? Ukuran kita. Ukuran apa yang kita pakai? Ukuran yang kita pakai adalah ukuran yang kita pakai untuk memberi kepada orang lain. Itu sama. Mengapa? Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita beri, tapi bagaimana kita memberi kepada sesama. Apakah kita memberi dengan tulus, memberi yang terbaik, seadanya, seingatnya, mengeluh? Karena saudara perlu mengerti ini yang paling penting saudara. Waktu saya baca ini paling penting. Saya berharap saudara sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu. Ini yang paling penting. Pemberian kita kepada Tuhan maupun sesama nggak pernah terpisah, selalu terkait. Pemberian kita kepada Tuhan, bagi Tuhan, maupun kepada sesama, nggak pernah terpisah, melainkan selalu terkait. Dan karena itu, kalau saudara baca Matius 25, Yesus pernah ngomong begini. Ayat 40, Matius 25, Tuhan pernah ngomong begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di ayat berikutnya, 45, Yesus juga ngomong, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudara yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya untuk aku. Artinya apa, saudara? Artinya begini, cara kita memperlakukan dan memberi kepada sesama, kepada orang lain, dengan kejujuran, kemurahan hati, kasih, itu seharusnya merupakan cerminan bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Dan itu bagi Tuhan nggak pernah terpisah. Bagi Tuhan, ternyata kejujuran kita kepada sesama, kemurahan hati kita kepada sesama, kasih kita kepada sesama, menjadi faktor penentu yang penting seberapa besar Tuhan bisa memberi kita pertumbuhan dan berkat. Karena itu, saudara, saya menemukan ada saja orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku udah beri yang terbaik sama Tuhan. Aku selalu beri kepada Tuhan yang baik. Mengapa rasanya aku udah dapat dari Tuhan yang terbaik juga? Pertanyaan adalah sekarang begini jadinya, kita perlu merenungkan, apakah memang dengan Tuhan kita sudah memberi yang terbaik, yang baik? Lalu dengan sesama, apakah kita juga memberikan yang baik atau yang tidak baik kepada sesama? Semua itu menjadi terkait. Sekali lagi saudara, firman Tuhan ngomong begini loh. Hati Tuhan pengen memberi kepada kita sesuai dengan takaran yang baik, yang penuh, yang padat, yang gak dicurangi. Tuhan mau kasih yang terbaik.
waktu kita terima, kita bakal terima dengan ukuran atau standar sesuai dengan yang kita beri kepada orang lain. Kita nggak bisa ngomong gini dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih aku pakai wadah yang ini. Yang besar. Aku mau terima dari Tuhan yang besar, yang bagus, yang banyak. Tapi kalau dengan sesama, aku nggak pakai canting kecil dengan sesama. Tuhan selalu berkata nggak bisa. Itu semua terkait satu kesatuan. Ngomong kanan kiri saudara, katakan itu satu kesatuan. Nggak bisa dipisah. Betul? Kita perlu mengerti. Karena itu waktu saudara berkata, Tuhan, aku udah kasih yang terbaik. Dia udah kasih yang baik. Tuhan bakal tanya kepada kita, dengan sesama, kamu kasih yang baik juga tidak? Karena bagi Tuhan, nggak ada gunanya. Kalau kita di gereja, kita beribadah kepada Tuhan, kita angkat tangan, kita nangis, haleluya puji Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tapi begitu keluar, kita menggunakan standar yang lain. Bagi Tuhan, itu terkait. Yang berikutnya saudara adalah kita perlu memberi untuk memberkati. Seorang murid Kristus yang dewasa tidak bakal belajar tentang bagaimana caranya bisa terima berkat Tuhan. Seorang murid Kristus yang dewasa bakal belajar caranya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Murid Kristus yang dewasa, dia nggak bakal cuma mikir tentang, aku dapat berkat lagi gimana ya caranya. Murid Kristus yang dewasa, dia bakal terus cari cara, gimana caranya aku bisa jadi berkat buat orang lain. Murid yang dewasa, tidak bakal cuma fokus pada pertumbuhan pribadinya, tapi juga pada pertumbuhan komunitasnya. Dan karena itu saudara, sejalan dengan apa yang Pastor Krishna Gia khotbahkan di ibadah kenaikan. Tuhan maunya kita begini, waktu kita suka memberi, orang-orang yang menerima pemberian kita terlebih dahulu seharusnya adalah orang-orang yang Tuhan taruh dulu, yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam jangkauan kita, itu adalah orang-orang yang harusnya terima pemberian kita dulu, yang paling baik, yang terbaik adalah mereka. Harus dimulai dari yang terdekat, pasangan, orang tua, anak kita. Karena akan tidak pantas atau tidak tepat kalau orang-orang terdekat kita tidak menerima pemberian kita, kebaikan kita, sementara orang-orang yang jauh, yang kita nggak kenal, mereka terima pemberian kita, kebaikan kita. Ada yang tidak selaras dalam kasih, saudara. Ada yang tidak selaras dalam kasih. Kalau mereka yang terdekat kita abaikan, sementara mereka yang jauh kita curahi kebaikan. Tuhan maunya sekali lagi, waktu kita mau jadi berkat, mulai dengan orang terdekat kita, mulai dengan pasangan saudara, anak saudara, orang tua saudara, orang-orang yang Tuhan taruh dalam jangkauan saudara. Mulai dengan itu dulu. Dan itu berarti bicara juga termasuk kepada gereja Tuhan saudara. Saudara perlu benar-benar sadar saudara, gereja ini membutuhkan pemberian dan kasih saudara. Sebab waktu kita memberi, kita turut membangun tubuh Kristus. Kita mendukung pelayanan untuk menjangkau dan membina jiwa-jiwa. Kita memberi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang nyata. Dan dalam bentuk apa kita bisa memberi? Setidaknya ada 5 bentuk. Bentuk pertama adalah tentu saja persembahan, entah itu syukur, perpuluhan, pembangunan. Semua adalah bentuk ketaatan kita, kasih kita, sumbangsih kita kepada Tuhan. Karena saudara perlu sadar begini, semua gereja yang bertumbuh, dari zaman dulu Kisah Para Rasul, pasal 2, sampai pada hari ini, semua gereja yang bertumbuh, tidak cuma punya pengkhotbah yang bagus, tidak cuma punya gedung yang bagus, tidak cuma punya karya Roh Kudus,
Tidak cuma punya jemaat yang bersatu. Semua gereja yang bertumbuh, mereka pasti punya apa, saudara? Selain karya Roh Kudus, jemaat yang bersatu, pengkhotbah yang baik, yang mengajar firman Tuhan dengan sehat, mereka pasti punya apa lagi? Kalau tahu apa? Semua gereja yang bertumbuh, dari zaman para rasul, bakal punya pengkhotbah yang memberikan ajaran yang sehat, jemaat yang bersatu, karya Roh Kudus yang nyata, dan jemaat-jemaat yang murah hati. Ngomong kanan kiri, murah hati. Soal perlu tahu, semua gereja yang bertumbuh punya jemaat yang murah hati. Karena itu saya mendorong saudara untuk menjadi jemaat yang semakin murah hati dalam memberi persembahan. Apalagi yang kita bisa beri? Kita bisa beri waktu dan tenaga kita untuk melayani. Menjadi guru sekolah minggu, asisten guru, saudara perlu tahu kita butuh lagi banyak guru dan asisten. Kalau saudara mau terlibat, segera saudara kontak kepada hamba Tuhan, atau kepada istri saya, atau kepada para guru yang saudara kenal, kontak, aku mau terlibat dalam pelayanan. Kita juga butuh terus orang untuk menjadi pemusik, pelayan Tuhan, penyanyi, pemimpin doa, penyambut, tim audiovisual. Saudara bisa menunjukkan kemurahan hati saudara, pemberian saudara dalam bentuk waktu dan tenaga dalam pelayanan. Kita bisa memberi dalam bentuk apa lagi? Kehadiran dan kepedulian. Ada satu kisah yang pernah saya dengar. Ada satu jemaat. Bukan di gereja ini. Saya dengerin kisah dia suatu waktu, saya khotbah di sana. Dia ngomong begini, ada waktu di mana saya pergi ke gereja. Saya dapat berkat, bukan karena khotbahnya, bukan karena puji-pujiannya. Saya dapat berkat karena saya duduk di situ. Ada seorang teman datang hadir di situ sama-sama saya. Dan waktu dia punya pergumulan, temannya ini doakan tidak? Enggak doain. Tengking dalam nama Yesus? Tidak. Apa yang dilakukan? Cuma duduk di sana. Dia merasa berat hati. Ibadah udah selesai. Dia belum mau pulang. Dia duduk di situ. Temannya duduk di sana, hadir buat dia. Sama-sama menemani dia. Cukup lama. Sampai akhirnya dia berkata, lapar dak kok? Yuk kita pergi makan. Dan dia bercerita, dia diberkati Tuhan hari itu, bukan karena khotbahnya, bukan karena puji-pujiannya, tetapi karena apa? Karena ada teman yang duduk di situ sama dia cukup lama, hadir buat dia. Dan itu saudara bisa berikan kepada gereja Tuhan. Amin. Saudara bisa berikan apa lagi? Keahlian saudara, talenta saudara. Saya bersyukur di gereja ini. Dulu banyak saya yang melakukan banyak hal di gereja ini, termasuk urusan internet, urusan jaringan, saudara, perbaiki komputer. Istri saya selalu ngomong, kalau saya berhenti jadi pendeta, saya bisa buka toko komputer. Tapi itu dulu. Sekarang saya bersyukur ada jemaat-jemaat yang menolong memperbaiki internet, memperbaiki jaringan, menolong saya melakukan banyak hal. Karena apa? Mereka punya keahlian. Dan saudara bisa datang kepada gereja saudara, lalu berkata, saya bisa ini loh, saya bisa masak. Apa yang saya bisa lakukan buat gereja? Saya bisa desain loh, saya bisa videografer loh, saya bisa teknologi informasi loh. Apa yang saya bisa lakukan buat gereja? Dan saya bersyukur, dan saya berdoa, bahwa semakin banyak jemaat Tuhan yang punya keahlian, yang punya talenta, saudara bisa datang persembahkan kepada Tuhan. Itu juga pelayanan, saudara. Betul? Dia nggak punya jadwal, setiap minggu punya jadwal sekali, nggak punya. Tapi setiap kali gereja butuh, dia lihat dia bisa bantu dengan talentanya, dengan keahliannya. Dia datang, aku bantu kok. Itu berkat bagi dia. Yang terakhir tentu saja adalah pemberian secara pribadi. Waktu kita lihat seseorang di dalam gereja Tuhan,
dan kita mau memberi secara pribadi, lakukanlah. Tapi ini saudara, poin pentingnya adalah begini, agar pemberian kita mau jadi berkat, bisa jadi berkat, haruslah dimulai dengan beri apa yang Tuhan mau. Ngomongin kanan kiri, beri apa yang Tuhan mau. Selain 5 list tadi, kita beri tentang beri apa yang Tuhan mau. Apakah itu persembahan, apakah itu waktu, kehadiran, keahlian, talenta, pemberian pribadi. Selain itu saudara, kita perlu berpikir tentang apa yang Tuhan mau sih dari saya. Kita sekali berpikir memberi persembahan, itu sudah memberi yang Tuhan mau. Kalau kita belum memberikan persembahan rutin, mungkin itu memang yang Tuhan mau. Saudara berikan persembahan rutin kepada gereja saudara. Namun kalau saudara sudah memberikan persembahan rutin, saudara sudah pelayanan, saudara sudah memberikan talenta, kita perlu bertanya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan, apakah saya sudah memberi yang Tuhan mau? Atau jangan-jangan belum? Mengapa? Karena waktu kita memberi persembahan, pelayanan, kehadiran, kepedulian, belum tentu kita sudah memberi apa yang Tuhan mau. Karena jangan sampai saudara, yang Tuhan mau kita beri adalah pengampunan, yang kita beri saat ini baru persembahan. Jangan sampai yang Tuhan mau kita beri adalah pertobatan, yang kita beri saat ini baru pelayanan. Jangan sampai yang Tuhan mau kita beri adalah kerendahan hati, tapi yang kita beri sama Tuhan baru prestasi. Jangan sampai yang Tuhan mau kita beri kepada Dia adalah ketaatan, yang kita beri saat ini barulah kehadiran. 5 tadi penting. Kalau kita sudah memberi pun, selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini, Tuhan mau kita beri apa sih? Apakah Tuhan sedang menunggu-nunggu kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain? Apakah Tuhan sedang menunggu-nunggu kita untuk bertobat? Karena memang kita pelayanan di gereja, tapi hidup kita kacau di luar. Pikirkan. Tanya sama Tuhan. Malam hari ini, waktu saudara berdoa sama Tuhan. Semua kita doa sebelum tidur kan? Yang doa sebelum tidur angkat tangan. Isara doa sebelum tidur? Pasti kan? Siapa lagi yang doa sebelum tidur? Semua kita doa sebelum tidur kan? Betul? Malam hari ini, tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya beri? Karena saudara, ini yang paling penting. Kita bakal mampu bertumbuh kalau kita sudah memberi dengan tepat. Salah satu bagian yang paling kuat dari ini adalah bicara soal Tuhan berkata, takaran yang baik, yang padat, yang digoncang, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudara pernah bayangkan nggak apa itu ribaan? Esi, pernah kepikir apa itu ribaan? Nggak tahu. Jangan buka Google, jangan search Google. Saudara tahu apa itu ribaan? Apa itu ribaan? Saya bertanya-tanya, mengapa ribet sekali Alkitabnya pakai kata ribaan? Mengapa nggak simpel aja pakai kata berilah dan kamu akan diberi? Takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam tanganmu. Mengapa nggak pakai tangan? Mengapa pakai ribaan? Saya bertanya-tanya, dan saya pelajari, saya mendapati ribaan dalam bahasa aslinya itu bicara soal kata rohani, artinya adalah kolpos,
yang secara literal berarti adalah pangkuan, dada bagian depan, atau lipatan jubah. Pada zaman Yesus, kalau saudara pernah nonton film tentang Tuhan Yesus, saudara bakal menemukan banyak orang pakai jubah, lalu ada ikatan tali, betul? Ya kan, kita selalu lihat budaya itu di film zaman Yesus perlalu seperti itu. Lalu apa itu kolpos? Kolpos adalah zaman dulu mungkin nggak punya dompet, nggak punya tas seperti sekarang. Zaman dulu, kalau orang mau menerima sesuatu, dia bakal tarik sedikit, bisa ke atas, lalu dia tadah begini, atau dia tarik yang bawah, jadi kantong begini. Kurang lebih gambarnya seperti ini, saudara. Saya 3 hari cari gambarnya, saudara. Susah sekali, nggak ada. Saudara perlu tahu, inilah gambarannya. Ditarik sedikit, jadi semacam wadah, kantong tambahan. Dan Tuhan berkata adalah, kalau kau beri, kamu bakal diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, yang tumpah keluar. Tuhan berkata, aku bakal berikan bukan ke tangan kamu, tetapi kepada ribaan. Tuhan bicara soal apa sih? Tuhan sedang bicara tentang, aku bakal memberi kepada kamu. Tidak bakal cuma sekedar cukup supaya kamu bisa pegang dengan tangan. Aku memberi kepada kamu lebih ke dalam ribaanmu. Supaya apa? Supaya kamu bisa bagi. Supaya kamu bisa bagi-bagi. Tuhan nggak mau kita cuma punya cukup untuk kita pegang. Tuhan mau kita punya melimpah supaya kita bisa bagi-bagi. Pemberian yang benar membuka ruang bagi pertumbuhan dan berkat dalam hidup kita. Kita memberi dengan hati yang benar, ukuran yang benar. Tuhan berkata sama kita begini, setiap kali kamu memberi dengan hati yang benar, cara yang benar kepada Tuhan dan kepada sesama, kamu sedang menyiapkan ribaanmu untuk dipenuhi oleh Tuhan. Hasilnya kita bakal bertumbuh, hati kita bakal diperluas, kapasitas kita bakal diperbesar. Tujuannya apa sekali lagi? Supaya kita bisa memberi kepada orang lain, bukan cuma menikmati. Itu bicara soal apa sih, saudara? Pada akhirnya kita harus mengerti mengapa kita harus memberi. Termasuk mengapa kita harus memberi kepada Tuhan. Karena ini penutupnya. Ada kaitan erat antara pemberian kita dengan pertumbuhan rohani kita. Menjadi seorang murid Yesus adalah bicara tentang meneladani apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah teladan utama kita dalam memberi. Tuhan Yesus dikatakan dia memberi bukan sebagian hidupnya, dia memberi nyawanya, seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Karena itu, saya selalu suka dengan kutipan berkata demikian, kita itu bakal paling mirip dengan Tuhan waktu kita suka memberi. Karena kita punya Tuhan yang memberi kepada kita dengan melimpah, bahkan seluruh hidup kita. Dan kalau kita belajar untuk suka memberi, pertumbuhan dapat terjadi. Waktu kita memberi dengan tepat, memberi yang Tuhan mau, memberi yang selaras kepada Tuhan dan sesama. Maka firman Tuhan sungguh-sungguh bakal berkata, berilah dan kamu bakal diberi. Apa yang kita butuhkan hari ini? Pemulihankah? Tuhan bakal beri kepada kita. Damai sejahtera kah? Tuhan bakal beri kepada kita. Hikmat lebih kah? Tuhan akan beri kepada kita. Kesegaran, segala sesuatu yang Tuhan mau, yang kita mau, Tuhan selalu siap. Tuhan selalu siap untuk memberi kepada kita apa yang kita butuh. Yang paling penting kita ingat, kalau kita mau bertumbuh, sebagai seorang murid, ingatlah, ada kaitan antara pemberian kita dan pertumbuhan rohani kita. Ada kaitan antara takarannya Tuhan dan wadah yang kita siapkan. Karena Tuhan berkata sekali lagi, kita harus gunakan yang sama.
kepada sesama, menerima dari Tuhan. Kita harus pakai wadah yang sama. Itulah yang membuat kita bertumbuh. Kalau kita tetap tidak mau memberi dengan sukacita, kalau kita tetap tidak memberi yang terbaik, maka pertumbuhan rohani kita bakal terhambat, bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita, tapi karena kita tidak siap untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin, saudara? Amin. Sekali lagi, saya dorong kita semua, malam hari ini, sebelum kita tidur, sebelum saudara minta mimpi yang indah, kesegaran yang baru besok pagi, malam ini, tanya Tuhan, Tuhan, apalagi yang Tuhan mau saya beri? Apalagi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, buat kami sadar, kami dipanggil menjadi seorang murid yang harus meneladani perkataan Tuhan dan perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan yang terbesar bagi kami adalah waktu Tuhan memberi kepada kami. Dorong kami semua untuk mau belajar meneladani Tuhan dalam hal memberi. Apa yang harus kami beri kepada Tuhan? Persembahan rutinkah? Waktu dan tenagakah? Kehadirankah? Talentakah? Tuhan, tolong kami untuk bersedia memberi supaya kami diberi. Karena kami bakal diberi waktu kami sudah memberi dengan tepat, dengan wadah yang tepat, ukuran yang tepat kepada sesama. Kami bakal terima dari Tuhan dengan cara yang sama. Tuhan sertai kami, lembutkan hati kami, buat kami mengasihi orang-orang terdekat kami, buat kami mengasihi gereja Tuhan, tempat kami bernaung. Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang semakin mirip dengan Tuhan, menjadi murid Kristus yang hidupnya berubah karena melakukan perbuatan-perbuatan nyata. Ini kami Tuhan Yesus, dalam kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.